Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Merdeka. 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 Luar biasa. Hari ini saya sungguh bersemangat ada di tempat ini ya. Saya lihat semua di tempat ini punya spirit yang luar biasa. Dan saya percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Saudara semua saya perhatikan rata-rata adalah anak-anak muda ya. Ini saya sebut adalah generasi Joshua yang Tuhan akan pakai menerobos, membongkar setiap belenggu-belenggu, tembok-tembok yang selama ini menghalangi kuasa Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Baik saudara kasih Tuhan, saya mau memperkenalkan diri. Orang berkata tak kenal maka tak sayang, supaya saudara tidak penasaran siapakah makhluk yang di depan ini saudara ya. Puji Tuhan, nama saya adalah Yunus Santoso ya, itu lengkapnya. Dan perlu diketahui ini adalah Yunus Perjanjian Baru, bukan Yunus Perjanjian Lama ya. Kalau Yunus Perjanjian Lama ada dalam perut ikan. Tapi Yunus Perjanjian Baru, ikan dalam perut Yunus ya, balas dendam rupanya. Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada Bapak Pendeta, Gembala, Pastor Yeremia dan juga ada Pastor Lukas yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk boleh melayani di tempat ini ya. Saya hadir bersama pacar saya, ini pacar saya, ini benar-benar pacar saya. Saya tidak mau sebut dia mantan, meskipun dia sudah jadi istri saya. Ya, kalau mantan itu kok rasanya nggak enak ya. Mantan pacar saya nggak enak ya. Ya, nggak enak saudara. Kalau mau pacaran terus, orang pacaran itu maunya lengket seperti perangko, kemana-mana digandeng, kemana-mana dipeluk, kan begitu. Begitu jadi suami istri, maaf bicara, kadang-kadang jalan sudah nggak lagi digandeng, nggak lagi dipeluk, jalannya bisa 2 meter, 3 meter, saudara, jaraknya balapan kayak nyusul dukun aja. Ya. Oleh sebab itu saya nggak mau ngomong mantan. Tapi dia pacar saya dan sudah menjadi istri saya yang setia mendampingi saya melayani kemanapun juga saya mendapatkan jadwal pelayanan ya. Dan saya dikaruniai 3 anak, yang pertama perempuan ada di Surabaya, yang kedua di Bali ya, laki-laki, dan yang ketiga laki-laki juga ada di Malang. Puji Tuhan, semuanya menjadi anak yang takut Tuhan. Meskipun jauh dari kami orang tua, tapi mereka setia kepada Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Setiap minggu ibadah, setiap hari ibadah, ya, saudara. Dan kami tidak khawatir akan mereka karena mereka punya pondasi yang kuat. Ya, baik. Kami tinggal di Malang, tapi nasib kami tidak Malang. Nasib kami adalah mujur. Karena apa? Ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Sesuatu yang baik sudah terjadi atas hidup kami dan puji Tuhan. Saya ada satu pekerjaan sekuler yang Tuhan percayakan bagi saya di bidang telekomunikasi. Saya sering keliling di daerah-daerah ya. 1 minggu yang lalu saya ada di Brimob ya. Di sana ada pekerjaan ya. Dan Tuhan juga percayakan kami pelayanan keliling seperti sekarang. Setiap minggu kalau saudara cari saya di rumah nggak mungkin ketemu. Saya selalu keliling, Tuhan percayakan pelayanan-pelayanan di daerah-daerah ya, di desa-desa, di kota-kota ya. Kemanapun Tuhan utus saya akan kerjakan. Amin. Jadi itu singkat perkenalan saya kepada saudara. Supaya nanti saudara ketemu dengan saya dimanapun juga, saudara nggak asing lagi. Tidak cuma dodeng-dodeng, iki pendeta iki. Nah, lupa dengan saya, ingatlah ikan pasti ingat saya. Haleluya. Baik, saudara kasih Tuhan, sesuai dengan tema hari ini, kita akan belajar bahwa bicara tentang merdeka di dalam Kristus. Amin. Hari ini tepat bahwa bangsa kita Indonesia memperingati kemerdekaannya yang ke-80. Ya, 80 tahun. 80 tahun ini bukan usia yang muda. Saya saja enggak sampai 80 saudara ya. Usia yang sangat sudah cukup matang. Nah pertanyaannya adalah saudara kasih Tuhan, kita ini yang katanya juga sudah dimerdekakan, apakah benar-benar hidup kita ini sudah merdeka? Itu satu pertanyaan.
Bukan cuma setiap tahun kita mengadakan euforia. Ulang tahun, merayakan seperti itu. Secara fisik kita lakukan itu seakan-akan kita sudah merdeka. Saudara. Tetapi ternyata kita banyak yang belum merdeka. Apa arti merdeka, saudara kasih Tuhan? Merdeka itu adalah satu kebebasan. Diberikan satu kebebasan, bukan berarti mau sakarpe dewe, bukan. Kita dilepaskan dari jerat, kita dilepaskan dari belenggu, kita dilepaskan dari kutuk. Itu adalah yang namanya merdeka. Tapi ternyata ada orang berkata, aku orang Kristen yang sudah dimerdekakan, tetapi hidupnya belum merdeka. Ada orang berkata, aku bangsa Indonesia sudah dimerdekakan bangsa ini, tapi kenapa hidupku juga menderita? Banyak sekali hal ini tidak terasa dalam diri kita. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, mari satu ayat yang akan menjadi pondasi pembahasan kita pagi hari ini. Di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemudian kita lompat di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36. Dikatakan demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, jadi merdeka itu artinya bebas dari belenggu, bebas dari tekanan, bebas dari penjajahan, bebas dari jerat atau kutuk. Nah, di sini dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Galatia pasal yang pertama. Sedangkan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 36 dikatakan bahwa anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perhatikan, ada kata-kata sungguh-sungguh dan juga dikatakan benar-benar merdeka. Berarti saudara kasih Tuhan, kalau dikatakan ada sungguh-sungguh merdeka dan benar-benar merdeka, berarti ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Ada kemerdekaan yang tidak benar-benar. Bisa dikatakan bahwa ada kemerdekaan yang semu. Pura-pura merdeka. Ya, semu. Tidak sungguh-sungguh merdeka. Dan saya mau katakan, hal itu bisa terjadi bagi semua orang yang di luar Kristus. Orang yang di luar Kristus mendapatkan kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh. Kemerdekaan yang semu. Ya. Apa itu kemerdekaan yang semu, saudara kasih Tuhan? Yaitu kemerdekaan yang hanya dirasakan secara fisik saja. Secara tubuh saja. Fisiknya merdeka, tapi rohnya terikat. Jiwanya terikat. Contoh. Ada orang yang seringkali ke paranormal, ya, sakit ke paranormal. Ada di sini yang sakit ke paranormal? Ya, ke dukun, ya. Kemudian menderita miskin, nggak punya duit, dagangannya nggak laku-laku, usahanya bangkrut, dia ke paranormal, saudara. Dan itu banyak sekali. Dan waktu dia datang, seakan-akan paranormal itu, dukun itu menolong dia. Yang tadinya sakit jadi sembuh. Secara fisik dia bisa rasakan itu. Yang tadinya dagangannya nggak laku jadi laku. Yang tadinya nggak bangkrut, tadinya mau bangkrut, jadi normal kembali. Semuanya kelihatan secara fisik. Dan dia anggap, oh ternyata paranormal ini bisa memerdekakan, bisa menolong, bisa memulihkan keadaanku. Tapi dengar, secara fisik engkau dipulihkan, secara fisik engkau dimerdekakan, tetapi secara roh engkau tetap terikat. Inilah yang dinamakan kemerdekaan yang semu. Saya berdoa di tempat ini,
nggak ada yang ke dukun. Amin. Ngomong kanan kiri, ojo nang dukun. Orang-orang maaf bicara, saya sering kali ke daerah-daerah ya itu tadi dengar, oh sakit nggak sembuh-sembuh, dokter nggak tahu penyakitnya, datang saja ke mbah itu, saudara. Dia orang pinter, saudara. Sering kali kita ucapkan hal seperti itu, orang pinter. Pinter apa? Pinter ngapusi, pinter bujui. Bahkan Alkitab mengatakan begini di dalam 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang kedua ayat 19 dikatakan demikian. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, perhatikan. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba apa? Kebinasaan. Sekali lagi. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Ini adalah antikris, ini adalah nabi-nabi palsu yang disebut dengan mereka. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain. Ini berarti penipuan, pendustaan. Itulah sebabnya dia disebut pendusta, penyesat, adalah antikris. Banyak hal ini terjadi hari-hari ini. Mereka seakan-akan menawarkan satu kemerdekaan, tetapi itu kemerdekaan yang semu. Kenapa saya katakan orang mereka sendiri dikatakan mereka adalah hamba-hamba kebinasaan. Bagaimana dia bisa memberikan kemerdekaan? Hati-hati saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, iblis itu bapak pendusta. Amin. Sesuatu yang datangnya dari iblis itu bersifat dusta. Jadi kalau ada orang yang suka dusta, berarti dia anaknya iblis, bukan saya yang ngomong. Ya. Tapi banyak loh orang Kristen yang dusta juga. Katanya sudah merdeka, tapi saya dusta. Tahu dusta? Bohong. Janjian sama orang, kemudian ditelepon, anaknya yang nerima. Bapak sudah berangkat, bapaknya ada di sebelah. Ngomong sudah, saudara. Padahal masih di situ, saudara. Dusta enggak kira-kira? Bohong enggak? Bohong. Hati-hati. Kalau kita bohong sekali, perhatikan. Kalau kita bohong sekali, maka kita harus mempersiapkan 10 kali bohong berikutnya. Kenapa? Karena untuk menutupi kebohongan yang pertama. Dan lama-lama karena sudah menjadi terbiasa hal-hal bohong itu, maka kita seringkali berbohong, berdusta, dan itulah yang dari iblis. Hati-hati. Sekecil apapun juga, jangan suka berdusta. Amin. Ojo ngapusi, kata orang Jerman gitu ya. Ojo ngapusi. Nah, iblis selalu berdusta akan hal ini. Dia selalu berbohong, seakan-akan dia menawarkan kemerdekaan, tapi kemerdekaan itu adalah kemerdekaan yang semu. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, Paulus di dalam Galatia pasal yang kelima tadi, ayat yang pertama mengatakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya saudara kasih Tuhan, kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, harus memiliki iman yang teguh di dalam Kristus. Amin. Kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Kristus. Saya mau katakan pagi ini, kita mau belajar, ada 3 iman. Yang pertama adalah iman histori. Apa iman histori, saudara kasih Tuhan? Iman histori itu adalah iman sejarah, yang mana kita percaya bahwa Yesus itu lahir. Kita percaya tentang Yesus, ya, bahwa Yesus itu lahir. Kita percaya tentang Yesus, dia mati. Kita percaya tentang Yesus, dia bangkit. Kita percaya tentang Yesus, dia naik ke surga. Dan kita juga percaya tentang Yesus, dia akan datang kembali. Amin. Ini histori.
Jadi kita percaya tentang Dia. Perhatikan. Kita sudah lakukan ini semua. Kita memiliki iman seperti itu. Ya. Yang kedua adalah iman mujizat. Apa itu iman mujizat? Kita percaya kalau sakit, Yesus memberikan mujizat kesembuhan. Kita percaya kalau kita mengalami pergumulan, Yesus memberikan jawaban atas hidup kita. Ada mujizat, ada pertolongan. Kita percaya itu semua. Tetapi dari tiga ini, yang terpenting adalah yang ketiga. Apa yang ketiga? Yaitu iman yang menyelamatkan. Perhatikan. Iman yang menyelamatkan adalah kita mempercayai pribadi Yesus. Perhatikan. Bukan percaya tentang Yesus saja, tetapi kita mempercayai pribadi Yesus. Amin. Kita mempercayai pribadi Yesus dan kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Amin. Percaya tentang Yesus dengan percaya pribadi Yesus itu berbeda. Berbeda. Contoh, ini adalah ilustrasi yang begitu lama. Ya, ada seorang akrobatik, dia melakukan akrobat berjalan pakai sepeda di atas tali. Di atas tali di air terjun Niagara. Wah, saudara, dia sudah lakukan itu berkali-kali, naik sepeda. Bolak-balik. Banyak orang melihat luar biasa, dia bertepuk tangan luar biasa. Kemudian ada orang yang bertanya begini kepada penonton, Bapak percayakah dia ini sanggup 5 kali bolak-balik lewat jembatan tali itu? Percaya. Dia sudah terkenal, dia sudah hebat, tentang dia luar biasa. Bapak percayakah kalau dia gonceng orang di sepedanya, dia sanggup riwa-riwi bolak-balik tali itu? Percaya. Dia luar biasa, sudah terbukti. Saudara. Yang ketiga pertanyaannya, kalau gitu Bapak mau nggak dibonceng sama dia? Naik di sepedanya, berjalan di atas tali. Dia diam. Dia mikir dan dia katakan, aku nggak berani. Saudara perhatikan, orang ini percaya tentang akrobatik itu bisa berjalan di atas tali berkali-kali naik sepeda. Dia juga percaya tentang akrobatik itu bisa bawa orang di sepedanya lewat tali itu. Tetapi pada waktu dia ditantang, Bapak maukah engkau naik di sepeda itu kemudian lewat tali itu? Dia nggak berani. Artinya adalah dia tahu tentang akrobatik itu, tapi dia tidak mempercayai akrobatik itu. Seringkali kita lakukan hal yang sama. Kita cuma tahu tentang Yesus. Yesus sang penyembuh, Yesus sang penyelamat, Yesus sang penolong. Kita tahu tentang Yesus, gak perlu diragukan lagi. Dia mati, bangkit, naik ke surga. Kita semua tahu. Dia buat mujizat, kita percaya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau mempercayai dia dan menaruh hidup kita kepada dia? Amin. Dan itulah yang Tuhan harapkan. Kenapa demikian? Supaya kita benar-benar mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Kita mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus hanya lewat iman yang benar. Ya, bukan iman yang semu, bukan iman yang tentang dia, bukan iman tentang mujizat, tetapi tentang iman keselamatan. Amin. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, miliki iman yang menyelamatkan di dalam Kristus. Karena itulah yang memerdekakan saudara. Mari kita perhatikan saudara kasih Tuhan. Kenapa di dalam Kristus ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh? Apa yang dimerdekakan oleh Kristus? Kalau kita perhatikan saudara kasih Tuhan, Roma 6 ayat 18 dikatakan demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba
kebenaran. Pertanyaannya adalah, apa itu dosa? Apa itu dosa? Menurut saya, dosa itu adalah hutang. Ya. Dosa itu adalah hutang yang harus dibayar lunas. Ya. Adakah orang yang tidak melakukan kejahatan tetapi dia dosa? Perhatikan. Adakah orang yang tidak melakukan kejahatan tetapi dia dosa? Ada enggak? Ada. Ada. Waktu saudara dalam kandungan orang tua saudara dan saya juga dalam kandungan, kita ini sudah berdosa apa enggak? Sudah berdosa. Alkitab mengatakan, semenjak aku dalam kandungan ibuku, aku sudah berdosa. Berdosa. Belum melakukan apa-apa, sudah berdosa. Yang seringkali kita sebut dengan dosa turunan. Turunan dari mana? Adam. Jadi dosa itu hakikat. Dosa itu hakikat. Dosa tetap dosa. Jadi kita mau lakukan perbuatan jahat ataupun tidak, kita adalah orang yang berdosa. Ya. Kemudian yang kedua, saudara, dosa itu adalah ada kuasa. Kuasa dosa itulah yang mengikat setiap orang. Ya. Kuasa dosa itu adalah yang mengikat orang. Dan yang ketiga adalah perbuatan dosa baru. Ya. Jadi dosa itu adalah hakikat memiliki kuasa dan melakukan sesuatu kejahatan yang terjadi. Itu adalah dosa. Nah, saudara kasih Tuhan, Alkitab berkata begini, di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, saya tadi katakan, dosa itu adalah hutang yang harus dibayar. Dan Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Ya. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Mau diam sekalipun, dia tetap berdosa. Saudara tahu harimau atau binatang buas, ya? Waktu dia menerkam seseorang, kita sebut dia binatang buas. Pada waktu dia tidur sekalipun tidak menerkam, apakah dia disebut binatang jinak? Tidak. Tetap disebut binatang buas. Dosa juga sama. Saudara melakukan perbuatan jahat disebut dosa. Tidak melakukan pun juga berdosa. Karena dosa itu hakikat. Nah, oleh sebab itu dikatakan semua orang telah berbuat dosa tanpa terkecuali. Artinya, kalau semua orang berbuat dosa, maka semua orang itu punya hutang yang harus dibayar. Saudara kasih Tuhan. Orang yang punya hutang kepada orang lain, maka dia dalam kekuasaan orang yang memiutangi. Amin. Jadi orang yang punya hutang kepada orang lain, maka dia dalam kekuasaan orang yang memberi hutang. Dikendalikan hidupnya oleh yang punya uang itu. Nah, manusia memiliki hutang yang disebut dosa itu kepada iblis. Dan itu harus dibayar lunas. Selama belum dibayar, maka manusia itu ada di dalam kuasa daripada iblis itu. Dikendalikan oleh iblis. Dan manusia berusaha dengan berbagai macam cara untuk melepaskan cengkraman itu. Dia berusaha membayar hutang itu dengan kekuatannya sendiri. Tapi saudara kasih Tuhan, manusia tidak mampu membayarnya. Dengan berbagai macam cara, sampai membentuk ritual, ya, membuat agama sekalipun, dia tidak bisa bayar hutang itu. Dia lakukan perbuatan baik sekalipun, dia tidak bisa bayar hutang itu.
kalau perbuatan baik bisa membayar hutang itu, membayar dosa itu, saudara, itu konyol. Kalau saya punya hutang ke Pak Yeremia 100 juta. Misal ini Pak, misal 100 juta. Kemudian saya nggak bisa bayar sama Pak Yeremia. Ya. Kemudian karena saya nggak bisa bayar, ya sudah kalau gitu aku nggak lagi hutang sama Pak Yeremia. Aku stop mandek, nggak utang lagi. Apakah hutang saya yang kemarin lunas? Tidak lunas, saudara. Meskipun saya berhenti tidak hutang lagi, maka tetap hutang yang lama tetap ada dan itu harus dilunasi. Sama seperti kita. Kita sudah punya dosa masa lalu. Kalau toh hari ini aku melakukan perbuatan baik dan aku berkata, aku tidak lagi berbuat dosa. Apakah dosa saya lunas? Hutang saya lunas? Tidak. Dosa tetap ada yang dulu. Yang sekarang cuma berhenti tidak berbuat dosa. Jadi perbuatan baik itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Amin. Perbuatan baik tidak bisa menyelesaikan dosa. Tetapi yang bisa menyelesaikan dosa adalah Yesus. Amin. Dia datang ke dunia ini kepada saudara dan saya dengan satu misi, menyelesaikan hutang saudara. Amin. Menyelesaikan hutang yang tidak terbayar oleh kita, yang gak mampu. Waktu kita punya hutang pada iblis, kita menjadi hamba iblis. Tetapi pada waktu Yesus datang membayar lunas semua hutang-hutang saudara dan saya, maka kita berubah, bukan lagi hamba iblis, tapi hamba kebenaran. Amin. Itulah yang disebut dengan sungguh-sungguh merdeka. Kenapa dikatakan sungguh-sungguh merdeka? Karena pada waktu kita jatuh dalam dosa, akan merusak seluruh aspek kehidupan kita. Merusak citra gambar diri kita. Merusak hidup kita. Amin. Dosa merusak segalanya. Sehingga manusia tidak punya masa depan. Manusia menjadi manusia yang binasa. Manusia menjadi manusia yang terjajah, terikat. Tidak ada kebebasan dalam dirinya. Tetapi Yesus datang untuk memberikan kebebasan bagi saudara. Dia tebus segala sesuatunya. Dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Dan dia katakan, sudah selesai. Maut sudah dihancurkan. Itulah disebut sungguh-sungguh merdeka. Bukan secara fisik yang dibebaskan, tetapi secara roh, secara jiwa, kita semua sudah dibebaskan. Amin. Oleh sebab itu, siapapun juga yang di dalam Yesus sungguh-sungguh memiliki iman kebenaran, iman yang menyelamatkan, engkau sudah merdeka di dalam Kristus. Dipulihkan hidupmu, dipulihkan masa depanmu, dipulihkan pekerjaanmu, ekonomimu, semuanya dipulihkan. Apa yang rusak dulu dihancurkan oleh iblis. Hari itu engkau percaya Yesus, terima Yesus dalam hidupmu, dia pulihkan segalanya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi yang pertama, kemerdekaan apa yang ada dalam Yesus? Yaitu memerdekakan kita dari dosa. Melunasi semua hutang-hutang saudara dan saya. Kita tidak lagi orang yang berhutang. Ada di dalam Yesus kita menjadi orang yang merdeka. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup menghapus dosa kecuali Yesus. Yesus adalah sang penggenapan itu. Yesus dikirim Bapa untuk menyelesaikan masalah saudara dan saya. Kita semua diselesaikan. Karena apa? Kita miliknya dia. Amin. Kita milik dia yang terhilang. Ditemukan kembali, dipulihkan kembali, dicuci bersih, dilunasi. Amin. Yang kedua, kemerdekaan apa yang ada dalam Kristus? Mari kita perhatikan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua adalah kita mendapatkan kemerdekaan tentang kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Perhatikan. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kekhawatiran ini adalah produknya iblis. Kekhawatiran ini adalah hasil daripada dosa. Orang yang berdosa tentu pasti mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Apa itu kekhawatiran? Saudara kasih tahu. Kekhawatiran itu adalah sebagai perasaan atau kecemasan, ya, gelisah yang berlebihan dalam diri kita. Jadi artinya belum terjadi sudah kita rasakan. Itu khawatir. Di sini pernah ada yang khawatir? Halo? Khawatir nggak dapat jodoh, ada nggak? Pak, aku sudah cari kemana-mana, bahkan di kolong-kolong nggak ketemu, Pak, nggak dapat jodoh. Umurku sudah sekian, Pak, khawatir. Orang tua khawatir sama anaknya juga banyak. Saudara, kekhawatiran inilah seringkali mencengkram dalam diri hidup orang Kristen. Ya, kekhawatiran ini. Dan orang yang khawatir itu menjadi orang yang kalah, orang yang bungkuk, menderita, mendapat tekanan, berpikir berat sekali, khawatir. Padahal itu belum terjadi. Saudara, ada 3 pasang suami istri. Masing-masing istrinya mau melahirkan. Kemudian 3 pasang ini sama-sama ke rumah sakit yang sama. Pertama Bapak A dan istrinya datang. Kenapa istri saya mau melahirkan, Dok? Oh ya, sudah masuk ruangan. Kemudian Bapak B datang. Kenapa? Mau melahirkan juga? Oh iya, masuk. Bapak C datang juga. Dok, saya juga istri saya mau melahirkan. Ya sudah, ditaruh di ruangan masing-masing. Kemudian ketiga Bapak ini duduklah bersampingan. Tidak lama kemudian suster muncul. Bapak A, oh saya, Dok. Wah, selamat ya. Anak Bapak ganteng-ganteng. Wah, senang sekali saudara. Ganteng-ganteng, wah puji Tuhan. Anak saya ganteng-ganteng. Memangnya anak saya berapa kok ganteng-ganteng, suster? Anak Bapak kembar 2. Waduh, puji Tuhan, senang sekali. Sebentar sus, saya mau bicara. Oh ya, kenapa Pak? Lah ya kok ketepaan sus ya. Anak saya kok kembar 2. Saya ini kerjanya di kacang 2 kelinci. Jadi kembar 2. Wah, senang saudara, bersuka cita. 10 menit kemudian, dengar nangis bayi. Wah, suster B muncul berikutnya. Bapak B. Oh iya, saya suster. Selamat, anak Bapak cantik-cantik. Waduh, senang sekali, luar biasa, bersuka cita, saudara. Sebentar suster, maaf bicara, kenapa kok anak saya cantik-cantik? Memang anak saya berapa? Anak Bapak kembar 3. Waduh, puji Tuhan. Lah kok ya ketepaan sus, kembar 3. Saya ini kerjanya di semen 3 roda, saudara. Saudara, lama gak muncul susternya, saudara. Kemudian setengah jam muncul susternya. Di dalam ada bayi yang nangis. Bapak C, saudara. Dicari gak ada Bapak C-nya, saudara. Dicari gak ada. Tahu-tanya ketemu di kamar mandi pingsan, saudara. Loh, digoyang-goyang dibangunkan. Kemudian mulai sadar. Bapak C ya? Iya. Kenapa kok pingsan? Iya sus, yang tadi pertama Bapak itu anaknya kembar 2, kerjanya di 2 kelinci. Kemudian Bapak berikutnya kembar 3 roda. Saya sus, saya kerjanya di auto 2000. Dia mulai berpikir, jangan-jangan anakku 2000. Ternyata anaknya cuma 1, saudara. Nah, seringkali banyak orang Kristen khawatir seperti ini. Belum terjadi sudah masuk dalam hidupnya. Membuat bungkuk hidupnya.
membuat lemas hidupnya. Saudara. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, kekhawatiran ini sangat bahaya. Dan Yesus memberikan kemerdekaan atas kekhawatiran saudara. Oleh sebab itu dia katakan, jangan engkau khawatir, saudara. Bahkan saudara kasih Tuhan, dan dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 27 dikatakan demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepada, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan hidup itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupmu? Jadi kalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dalam satu dari bunga itu. Wow. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara sudah dimerdekakan Yesus, ada di dalam Yesus, dosa sudah dikalahkan, maut sudah dihancurkan, maka kekhawatiran pun harusnya tidak boleh ada dalam diri saudara. Amin. Jangan khawatir akan apa yang kau makan. Jangan kau khawatir akan apa yang kau pakai, dan seterusnya. Ayo jujur, siapa hari-hari ini yang hidupnya penuh dengan kekhawatiran? Pak, berasku tinggal sak centung, Pak. Pak, khawatir Pak, nanti anakku ini naik, gak bisa bayar sekolah. Saudara, Tuhan tidak pernah berhutang. Dia selalu menepati janjinya. Dia tahu masalahmu daripada engkau sendiri. Amin. Jangan sok tahu daripada Tuhan. Saya punya satu kesaksian. Tahun 2005 kehidupan kami turun. Hutang saya banyak sekali. Kami punya kartu kredit, blong semua. Blong semua. Artinya blong itu nggak bisa bayar. Utang saya banyak sekali. Kendaraan hilang habis semua. Saudara tahu, anak-anak saya ada yang lulus sekolah, ada yang naik sekolah hari itu. Dia berkata begini, Pak, kami semua lulus sekolah, ada yang naik sekolah, kita rayakan yuk gitu. Saudara, kita rayakan ya. Saya cuma diam. Saya tanya, merayakannya bagaimana? Beli nasi bebek. Beli nasi bebek. Saudara tahu berapa sih harganya nasi bebek satu bungkus? Paling 15.000. Kami cuma terdiam. Kami terdiam. Kemudian saudara kasih Tuhan, waktu mendengar hal seperti itu, kami merasa khawatir tidak bisa memenuhi hal itu. Kemudian saya lihat di dapur, istri saya juga lihat, kami nggak punya beras. Uang nggak punya, beras nggak punya. Kemudian saya ingat, saya suruh sama istri saya, coba kamu cari, waktu kemarin 1 minggu yang lalu, kita ini retreat dari Trawas. Pulang itu dibawa pohong, ya. Coba cari ono, dicari sama istri saya. Ketemulah kresek hitam, dibongkar pohong itu, saudara. Sebagian sudah busuk. Kemudian sama istri saya dibersihkan. Yang masih bagus disisihkan, yang busuk dibuang. Kemudian dikukus, dimasak, dan sorenya, saudara, itu ditaruh di atas meja. Kita kasih tutup, saudara. Dan malam hari saya kumpulkan semua anak-anak saya. Ayo kita makan bersama. Kita berdoa sebelum makan. Saya mau tanya kepada saudara, apa yang ada dalam pikiran anak-anak saya? Nasi bebek. Begitu kita doa,
Amin, saudara. Kita buka. Apakah jadi nasi bebek? Saya buka. Deng dong, bohong, saudara, tetap bohong. Semua terdiam. Semua terdiam. Saya katakan, ini berkat dari Tuhan. Kita makan hari ini. Jadi kita makan pohong malam hari itu. Singkong itu. Saudara, setelah itu, saya percaya, saya menangis sama Tuhan malam hari itu. Tuhan, tidak sanggupkah Engkau mencukupi kami? Karena hari itu titik terendah bagi kami. Saudara tahu, sekali lagi, Tuhan tidak pernah berhutang. Besok paginya, istri saya ditelepon sama temannya, sesama gereja. Saya kenal baik orang ini sudah lama sekali. Dan seumur-umur kami kenal sudah bertahun-tahun. Tidak pernah kasih apa-apa. Hari itu dia telepon istri saya. Saya nggak tahu. Dia langsung datang ke rumahnya. Dia pulang. Istri saya ke rumah. Bawa beras 1 karung. 25 kilo. Saya tanya, dari mana? Aku dikasih sama ibu ini. Wah. Tuhan tidak pernah berhutang. Nasinya sudah ada. Bebeknya yang belum ada. Pagi itu, saya ditelepon sama seorang ibu-ibu. Menangis ibu ini. Dia katakan saya ngomong, Pak Yunus pendusta, pembohong. Saya kaget, saudara. Loh, kenapa? Saya datang ke rumahnya, dia nangis. Ternyata suaminya meninggal. Suaminya meninggal. Kenapa dia sebut aku pendusta, pembohong? Karena waktu suaminya sakit, saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya katakan sama ibu ini, Bu, percaya Tuhan sembuhkan. Percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi 1 minggu kemudian, suaminya dipanggil Tuhan. Itulah sebabnya dia marah-marah sama saya. Dia sebut saya pembohong, pendusta, dan seterusnya. Tapi akhirnya orang ini berkata begini, pokoknya Pak Yunus harus bertanggung jawab. Ya sudah, kalau gitu layani ini Pak, sampai di pemakaman. Dilayani siapapun juga dari gereja, tidak mau, dia minta pada saya. Ya sudah, saya ngomong sama pihak gereja, oke Pak Yunus silakan dilayani. Saya layani, selesai semuanya. Sampai selesai di pemakaman, saudara tahu, dia ternyata punya anak cukup banyak, ada salah satunya di Jakarta, orang Garuda. Dia datang ke rumah, dia kasih saya amplop. Kami melayani tidak menerima persembahan, tapi hari itu dia kasih saya amplop. Saya kembalikan, dia lempar lagi, terus begitu. Dan dia katakan, kalau Bapak nggak mau nerima, hari ini putus hubungan. Wah, saudara, gawat ini. Saudara, ya sudah, daripada lempar-lemparan amplop, saya terima. Begitu mereka pulang, saya buka, cukup untuk makan 1 bulan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah berhutang, amin. Dia sediakan nasinya, berasnya dikasih, kemudian lauknya juga dikasihkan. Dan hari itu kita makan nasi bebek, saudara. Tidak ada lagi ketakutan, kekhawatiran. Yesus sudah mengalahkan semuanya itu di atas kayu salib. Kemerdekaan akan kekhawatiran. Hari ini tidak perlu khawatir. Ngomong kanan kiri, ojo khawatir. Masalah boleh ada, ya, tapi Yesus lebih besar daripada masalahmu. Amin. Yang ketiga, apa yang dimerdekakan oleh Yesus? Ya. Yang ketiga adalah yang dimerdekakan oleh Yesus adalah ketakutan. Ya. Saudara perhatikan di sini. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Siapa itu kasih? Kasih adalah Yesus. Amin. Jadi di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Halo? Siapa sampai hari ini takut? Adakah hidupmu takut? Seringkali kita terikat dengan rasa takut. Ya. Kalau engkau takut, dikuasai dalam hidup untuk rasa takut, berarti engkau tidak memiliki iman percaya kepada Yesus. Bukan berarti tidak takut kemudian nantangi orang, ayo, bukan. Ya. Jangan takut menghadapi hidup ini. Amin. Jangan takut dengan si jahat.
Jangan takut dengan si iblis. Jangan takut akan masa depanmu. Jangan takut akan penderitaan yang kau alami hari ini. Yesus selalu menolong engkau. Immanuel, Tuhan beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara sendirian. Saudara perhatikan, ketakutan itu asalnya dari iblis. Dan ini adalah produk dosa juga. Kalau kita perhatikan, saudara kasih Tuhan. Alkitab berkata di dalam Kejadian, di Taman Eden ada 2 pohon. Amin. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Ada 2 pohon. Ya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Adam, janganlah kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini. Ya. Perhatikan. Pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Pohon kehidupan ini adalah pasti memberikan kehidupan. Ya. Tetapi pohon pengetahuan baik dan jahat inilah yang memberikan ketakutan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan kau makan daripada pohon ini, buah daripada pohon ini. Kemudian tante Hawa jalan sendirian, ya, tanpa didampingi suaminya. Pagi-pagi hari itu jogging. Kemudian dia ketemu lewat di pohon itu, ketemu dengan iblis dalam bentuk ular. Kemudian terjadi percakapan. Apa yang dikatakan Tuhan? Tidak boleh makan buah ini. Kalau aku makan, maka aku akan mati, katanya gitu. Maka iblis mulai mempengaruhi. Dan waktu Hawa ambil buah itu dan buah itu dimakan bersama Adam, hari itu mereka mati. Apakah secara fisik mati? Tidak, rohnya mati. Dosa ada dalam dirinya. Kemudian saudara kasih Tuhan, waktu dia mengalami kejatuhan dalam dosa, Tuhan datang mencari dia. Kejadian pasal yang ketiga. Di mana engkau? Dan Alkitab berkata, manusia itu apa? Sembunyi. Sembunyi berarti menjauh, perhatikan. Kenapa menjauh? Karena takut. Karena takut. Nah, jadi semenjak itu ketakutan menghampiri hinggap di dalam diri manusia. Dia takut. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bertanya kepada Adam, kenapa kamu makan buah ini? Apa jawab Adam? Perempuan ini yang memberikan buah itu kepada aku. Saya mau tanya, seandainya hari itu Adam mengakui kesalahannya, Adam dan Hawa, dia enggak sembunyi, dia enggak lari dari Tuhan. Waktu ketemu sama Tuhan, ya Tuhan ampuni aku sudah melanggar. Kira-kira Tuhan mengampuni enggak? Mengampuni. Kira-kira ada kutuk enggak? Tidak ada kutuk. Tapi hari itu, waktu Tuhan menjumpai mereka, dia katakan apa? Perempuan yang kau taruh di sampingku itulah yang memberi aku buah ini. Kemudian Hawa ditanya, dari mana? Ular itu yang memberi padaku. Artinya dari mulut mereka tidak ada pengakuan. Dan ketakutan terus ada dalam diri itu mereka. Jadi ketakutan ini saudara kasih Tuhan merasa dalam diri manusia semenjak manusia itu jatuh ke dalam dosa. Diawali dari pohon pengetahuan baik dan buruk. Pohon pengetahuan baik dan buruk ini saya mau katakan ini adalah sumbernya dari iblis. Tetapi pohon kebenaran memberikan hidup kekal dari Allah. Amin. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, bicara tentang pohon. Pohon ini adalah tempat berlindungnya burung-burung. Pohon ini tempat berteduh orang selain rumah. Artinya tempat berkumpulnya makhluk di situ. Sarangnya burung di situ. Berarti ini pohon berbicara tentang apa? Kerajaan. Pohon ini berbicara tentang organisasi. Jadi di Taman Eden waktu itu ada kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Ya. Jadi sesuatu yang bersumber dari kerajaan iblis atau organisasinya iblis akan memberikan ketakutan. Tetapi sesuatu yang bersumber dari kerajaan Allah itu memberikan kehidupan dan damai sejahtera. Amin. Oleh sebab itu jangan takut. Alkitab selalu berkata,
Yesus ngomong kepada siapapun, jangan takut, jangan takut. Itu diterapkan seterusnya. Karena Yesus tahu manusia sudah terbelenggu dengan yang namanya ketakutan dalam hidupnya. Amin. Oleh sebab itu, Yesus hadir memberikan kemerdekaan atas ketakutan saudara. Di dalam Yesus tidak ada ketakutan. Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Ketakutan itu berasal dari iblis. Oleh sebab itu, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita dimerdekakan. Kalau kita mau dimerdekakan dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus, miliki iman yang menyelamatkan. Kemerdekaan apa yang diberikan oleh Yesus dalam dirinya? Yang pertama, engkau dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Engkau dimerdekakan dari kekhawatiran. Engkau dimerdekakan dari segala ketakutan. Amin. Engkau memiliki masa depan yang gilang gemilang bersama Yesus. Mari bangkit berdiri. Saya undang WL maju ke depan.